Yang pertama, perjalanan saya itu sebetulnya di pesantren mungkin dari sosok seorang kiai itu juga sangat berjasa ya, terbentuknya saya gitu. Karena ketika di santri itu ada namanya khuddam. Ada namanya khuddam, biasanya khuddam ini yang sering bantu Pak sawah, Kiai. iya. Tapi jarang kalau kiai itu nyuruh atau apa ya, ngasih perintah lah bahasanya. Nyuruh saya buat ke sawah, buat nyangkul itu jarang. Bahkan saya juga pengen ikut nyangkul sebetulnya. Nah, di situ kiai kenapa kok nggak memerintahkan saya ke sawah, kenapa? Itu ada, saya punya teman namanya Irwan, itu tiap pagi kegiatannya ke sawah. Iya, ke sawah. Nah di situ mungkin sudah terbaca ya, ini terbaca. anaknya potensinya kemana Mungkin. seperti itu ya. Cuma Yai sering pernah waktu itu Yai seperti ini, besok kamu ke pasar ya, besok kamu ke pasar, kamu belanja ini buat kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur itu punya anak putri, punya santri putri. Tapi besok kamu pagi jangan pakai sarung, pakai celana. Nah di situ saya dapat bahasa ini menempatkan pada tempatnya gitu. Jadi ke pasar nggak pakai sarung, pakai celana loh. Ya kok aku kan santri kok disuruh pakai celana, maksudnya apa? Dan banyak juga. Ingat betul saya ketika Yai waktu itu ada semacam bawang merah waktu itu udah terbungkus, tapi basic untuk penjual ini malah saya yang ditugaskan. Saya ditugaskan oleh Kiai, kamu yang jual ini, tapi kamu jangan atas nama pesantren, jangan atas nama saya, tapi ini jadi pembelajaran kamu. Dan disitulah saya tahu yang namanya sharing profit. Sharing profit. Kenapa sih kok dalam sebetulnya kok lebih perdagangan ya? Perdagangan. Kenapa kok saya yang sering diutus lah buat seperti itu? Kadang juga Yai merintahkan saya ke lokasi A, ke lokasi B, terus ngirim padi. Di situ saya banyak belajar. Sebetulnya kalau proses bergaining, sharing profit dan segala macam. Ada ilmu-ilmu yang mungkin seharusnya harus didapatkan di bangku kuliah fakultas ekonomi mungkin ya. Ini malah gratis dan langsung praktek. Langsung praktek seperti itu. Mungkin dari itu, dan juga Dilala kan putra Yai ini kebetulan dekat sama saya, juga dekat. Akhirnya sering kemana-mana juga sama putra Yai. Akhirnya ya mungkin saya dikasih tugas ini, akhirnya saya dapat banyak ilmu di situ. Seperti itu. Jadi saya juga pengen nih, dan habis dari saya nyantri itu sudah jadi hodam, sering keluar. Kalau nyantri nggak jadi hodam nggak bisa keluar, kan ada batasnya. Jadi saya sering keluar, saya dipanggil sama Yai, karena saya basic di organisasi di IPNU lah. Di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya betul. Kamu besok ikut PKPNU ya? Saya nggak tahu PKPNU itu apa. Akhirnya saya baca, karena gak ada pamflet. Ini bener-bener rahasia ya, untuk warga Nahdien insya Allah paham seperti itu. Saya masuk betul Nahdlatul Ulama gitu. Akhirnya saya masuk di PKPNU selama 3 hari. Nah, dan di sana juga ada suatu materi tentang ekonomi mandiri. Disitulah saya bergetar. Karena kalau dunia pesantren itu PKPNU tahun berapa itu? PKPNU tahun 2020. Tahun 2020 berarti sekitar 1 tahun lebih ya yang lalu mungkin kalau nggak angkatan ke-8. Angkatan 8, Angkatan ke-8 PKPNU. Sama seperti saya. Pura-pura nggak tahu aja kan biar keren podcastnya. Betul. Lanjut. Tuh, saya di PKPNU dapat materi kita harus mandiri. Kalau bahasa apa ya? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa enggak dari santri, oleh santri, untuk santri juga bisa. Itu tetap berlaku dong buat kita, itu tetap berlaku. Dan di sana saya sangat terketuk. Dan lebih terketuk lagi, kenapa sih kok dari santri ini pengusaha? Waktu itu mau Idul Adha, saya ingat betul. Cuma di pesantren ini masih belum berseragam. Saya punya teman namanya Muhammad Ilyas dari Sumber Jambe dia. Saya mau musyawarah karena waktu itu dia kepala daerah di pondok. Akhirnya kita musyawarah, tercetuslah kita bikin seragam.
Akhirnya kita belanjanya ke Pondok Pesantren Sidogiri, sarung warna hijau dan bajunya putih. Ketika dipakai garis-garis tuh biasanya ya. Betul. Ketika dipakai pas Idul Adha, kayaknya ini lebih terkesan bagus juga, warnanya juga pas. Intinya pas banget buat itu sebagai momen ketika Idul Adha dan juga sebagai identitas santri. Ketika saya masuk ke Sidogiri, di mana sih tempat beli seragam ini? Karena diarahkan itu di toko basmalah, di toko basmalah Sidogiri. Akhirnya saya masuk dan cara pelayanan dari teman-teman sahabat-sahabat yang ada di sana itu bagus banget. Dan ini kemudian menjadi apa ya, semacam inspirasi tersendiri ya. Akhirnya bagaimana pelayanan prima istilahnya, biasanya pelayanan prima. Karena kalau kita melayani customer dan segala macam. Betul. Karena sebelumnya kalau ke Indomaret ya selamat datang, selamat belanja, ya sudah sering. Tapi ketika saya masuk di basmalah, assalamualaikum, jadi bener-bener mendoakan gitu, mendoakan saya. Wah, ini bagus banget. Selamat datang toko basmalah, selamat berbelanja. Ini bukan hanya transaksi dunia, juga ada interaksi untuk akhirat juga pada akhirnya juga. Akhirnya saya tanya sama masnya, mas saya cari sarung santri warna hijau. Akhirnya diambilkanlah barang itu, kita transaksi, ditanya dari mana sambil lalu ngobrol. Di situ saya terketuk, hati terketuk. Saya pengen banget sih masuk kayak mas ini, cuma pengen jadi karyawan doang sebetulnya, pengen jadi karyawan doang. Akhirnya, dan yang saya kagum juga, selesai saya beli, saya ingat banget waktu itu beli 78 piece sarung dan 78 piece bajunya juga. Itu akhirnya dibungkuskan, nominalnya uang sekian mas, terima kasih saya jual. Loh itu saya kaget juga. Ada akad jual beli ya gitu loh. Ini bener-bener yang harus diterapin. Ini dari santri oleh santri kan. Betul ya. Ini santri harus berjuang gitu. Pulang dari sana saya banyak banget ilmu yang dapat dari basmalah. Hanya singkat cerita, ada basmalah di sempolan. Ada basmalah. Saya cuma terketuk, bisa nggak saya masuk? Tapi di sana posisi karyawan udah pas. Ya, dan biasanya kalau tidak salah untuk basmalah itu perekrutannya memang lebih diutamakan alumni dari Sidogiri. Iya betul. Saya bukan sebenarnya alumni. Saya tidak menurut saya akhirnya saya tahu alasannya sekarang itu Alvin, mungkin untuk menjaga kualitas pelayanan dan standar pelayanan itu tadi ya, jadi seperti salam, etikanya dan akhlaknya sebagaimana. Dari Sidogiri sepertinya sudah punya standar sendiri, maka diutamakan alumni pada akhirnya. Disinilah kenapa saya tuh kuat banget dan cita-cita saya fokus ingin jadi pengusaha, ya bismillah semoga tercapai. Karena saya merintis dari sekarang. Akhirnya bisa masuk di basmalah nggak pada saat itu? Bisa. Jadi sempat jadi karyawan basmalah juga jadi ya? Karyawan. Oke. Kurang lebih 2 tahunan insya Allah saya. 2 tahunan ya? Sampai saya dapat sertifikat SEC itu karena ada pelatihan di Sidogiri. Dari tahun berapa berarti itu? Saya insya Allah 2019 tahun 2018 ya? Oh 2018. Karena saya di basmalah, saya tuh pulang dari basmalah saya ke pondok, ke pesantren. Jadi ketika saya di pesantren, kalau nggak di pesantren ya di basmalah. Jadi bener-bener di pondok pesantrennya Alvin di pesantren apa? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum Suren ya. Oke. Ya. Jadi kalau malam saya jaga shift malam ya pagi di pesantren. Dan sebaliknya seperti itu. Sebetulnya di sinilah kenapa terketuk saya sebetulnya. Aneh, saya bukan alumni Sidogiri kok bisa masuk. Gimana caranya? Saya tuh melakukan triado yang memang diamalkan seorang santri seperti itu. Kalau santri ya biasa tiap pagi duha jamaah, tahajud. Cuma di situ saya pernah ngaji, waktu itu ngaji sama Yai Hozan Mudhar tentang tentang kitab itu namanya Idotun Nasiin insyaallah. Idotun Nasiin. Iya, itu beliau menyampaikan subhanul yaum rijadul ghadi gitu. Pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Iya. Jadi saya terketuk. Iya, ini juga masuk konsep. Kalau saya mau mimpin di masa depan, saya harus bisa dari sekarang. Saya ada calon seperti itu. Kitab itu kalau tidak salah memang sebenarnya berisi dari kumpulan artikel Kiai Musonif yang memang isinya rata-rata semacam motivasi untuk pemuda. Di beberapa pesantren itu dijadikan kitab untuk materi akhlak. Untuk materi betul. Akhirnya saya di sana terketuk dan di sana juga saya melakukan riyadhah. Saya ingat betul saya melakukan riyadhah itu kurang lebih 7 hari. Karena kalau ingat dawuh-dawuhnya Yai angka 7 itu keramat seperti itu. Gitu. Hanya di sana saya melakukan riyadhah 1 minggu. Cuma ya harus ikhtiar gimana.
duha dan yang wajib yang 5 nih, Mm-mm. jangan sampai kebobolan. Dan kalau bisa jangan sholat yang menunggu kita, tapi kita yang nunggu sholat. Ini yang wajib harus ini. No toleransi. Maksud saya pribadi ya tuh bukan berarti saya tekun ibadah enggak. Juga kadang yo wis pateng ibadah juga ini. Cuma khusus ini, pada saat khusus itu. pada saat itu saya melakukan ini gitu loh. Masalah tentang riyadhah ini. 7 hari saya melakukan ini, dan ini juga di sebelum melakukan yang wajib saya melakukan sunnahnya, ada qobliyah ba'diyah. Itu saya lakukan, dan yang lebih tekankan lagi duha sama tahajud dan surat ar-rahman sama waqif. Itu yang saya terapkan. Dan ketika duha ucapin kayak kita, kalau bahasanya pernah Ustadz bilang kalau kamu doa, kalau kamu nggak bisa bahasa Arab ya udah pakai bahasa Madura aja ya. Tuh. Di belak-belakan aja lah, los gitu ya sama los Tuhan. banget. Karena saya buat bahasa Arab sulit karena latar belakang saya kan tadi nggak bisa ngaji. Iya, oke. Akhirnya saya doanya pakai bahasa Indonesia. Waktu itu saya ingat, ya Allah saya pengen kerja, kayak curhat loh mas. Saya pengen kerja di Basmala nih, pengen kerja di Basmala. Kalau emang ini jadi jalan rezeki buat saya, baik buat saya, mohon jalannya ya Allah. Udah duha, saya ingat duhanya itu 4 salaman. Setelah itu jam 9 saya keluar. Saya tanya tuh sama salah satu karyawan, mas nggak ada lowongan kerja mas di sini? Oh nggak ada deh, udah ini semua. Oh iya mas, semisal ada mas kabari ya gitu. Akhirnya terus jalan, dapat 2 hari lagi. Saya ingat itu hari Jumat. Iya. Jumat pagi saya ke toko Basmala beli-beli. Mas yang saya tanyakan tuh ngomong lagi, Dek kamu dari pesantren mana? Saya dari Miftahul Ulum mas gini. Oh santrinya anu ya J. Oh ternyata background murabbi saya itu dari alumni Sidogiri, kayak gitu, alumni Sidogiri. Adik kayaknya kok bisa naik Tosa itu. Iya kalau Tosa bisa mas, tapi kalau mobil saya belum gitu. Iya di koperasi, iya bantu-bantu cuma buat kulaan gitu. Adik kalau mau nanti bikin surat lamaran ya gini-gini. Kayaknya ada ini. Beneran mas ya? Beneran gitu mas. Akhirnya mas bikin lah pak. Alhamdulillah. Itu bikin, ada ridho dari Allah Insya ya. Allah ada ridho. Dituntun takdirnya kemudian. Itu betul. Tapi alhamdulillah di hari ke-7-nya saya riyadhah bener-bener diseriusin. Pagi saya duha, saya bener-bener doa, curhat banget. Habis gitu jam 11 saya SMS, mas gimana? Kemarin sudah saya ngirim surat lamaran kerjanya, sudah saya sampaikan, sudah saya kasihkan ke kantor nih. Habis gitu jam 2 saya habis duhur itu, jam 11 saya usaha chat. Jam 2 itu ada balasan. Assalamualaikum Dek, De Alvin di mana? Nanti kamu shift kedua kesini ya jam 3. Kamu langsung jaga malam, jaga shift kedua. Kaget Pak. Saya duha jam 8, jam 11 saya iseng ngecek. Akhirnya jam sore langsung kerja. Ya. Gak ada pemberitahuan selamat Anda diterima, tapi langsung kerja gitu ya. Masya Allah, itu masalah dia tuh sebenarnya yakin di situ lah saya kenapa yakin saya bisa jadi pengusaha. Itu kemudian pasca ini ya selama 2 tahun kenapa kemudian berhenti, atau memang ada pembatasan semacam pembatasan kerja atau gimana? Ada kontrak misalnya sifatnya hanya 1 tahun 2 tahun? Itu ada kontrak. Itu ada kontrak yang pertama. Yang kedua juga alumni Sidogiri kan banyak. Oh betul. Juga banyak yang mau masuk. Jadi semacam regenerasi seperti itu ya. Iya betul. Akhirnya saya sudah dapat beberapa lama di sana, dan disitulah juga saya dapat banyak ilmu di Basmala. Nah ini ciri khas Alvin dari tadi. Jadi mulai dari SD sampai kemudian nyantri melalang buana kemana-mana. Betul. Dia adalah seorang pencuri dalam artian positif ya, mengambil teori, mengambil ilmu dari semua lingkungan yang didapat gitu ya. Mantap sekali. Jadi dapat gratisan ya, pengalaman, ilmu segala macam. Betul. Keren itu, dan itu bisa ditiru, pencuri yang positif ya. Tapi jangan maling ayam tetangga.